Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Risa? Alhamdulillah Pak, saya dalam keadaan sehat, bahagia, dan berharap keberkahan dari Allah selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, baik ya, Bapak juga ikut mendoakan ya mudah-mudahan sehat selalu Amin. dan senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan bisa menyelesaikan program PPG dengan baik, ya lancar dan sukses ya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Baik, Bu Risa ya ini ya. Bu Risa ngajar di mana Bu Risa? Saya mengajar di SMP IT Al Aulia Balikpapan, Pak. Sudah berapa tahun? Untuk di SMP-nya ini masuk di tahun kelima. Sebelumnya, karena ini dalam yayasan, Pak, sebelumnya mengajar di SD-nya 11 tahun. Di SD 11 tahun. Ini tahun kelima ini ya di SMP. Iya, jadi kayak Baik, dimutasi baik. gitu. Tapi dekat dari rumah itu, lokasi sekolah. Kurang lebih 8 kilo, Pak. 8 kilo ya. Ya masih bisa terjangkau ya kalau 8 kilo. Mudah. Iya, Pak. Alhamdulillah. Iya. Baik, Bu Risa, ada beberapa hal yang mungkin perlu Bapak sampaikan terkait dengan ujian kompre. Ya, ada 3 fase tahapan. Yang pertama, nanti Bapak akan berwawancara ya dengan Bu Risa terkait dengan beberapa hal, terkait dengan teori, kemudian juga perencanaan pembelajaran gitu ya. Kemudian juga mungkin langkah-langkah dan sebagainya, serta juga kaitannya dengan bagaimana merancang modul ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah kaitannya dengan PTK begitu ya. Kemudian itu tahap yang pertama, lalu tahap yang kedua nanti Bapak ingin minta ya, mungkin Bu Risa bisa memberikan cuplikan proses pembelajaran yang selama ini Bu Risa lakukan ya. Ya tentunya bagaimana proses penampilan, kemudian penggunaan metode, teknologi, media, kemudian bagaimana proses interaksi dengan siswa dan sebagainya begitu ya, sampai penutup. Nah, kemudian yang fase yang ketiga adalah Bapak ingin nanti Bu Risa membacakan beberapa ayat Al-Quran dan juga menuliskan ayat Al-Quran ya, jadi tulis baca Al-Quran. Untuk itu Bapak mohon untuk menyiapkan Al-Quran ya. Baik, Sudah. Pak, sudah. Al-Quran dan juga spidol ya, spidol yang besar tentunya biar nampak jelas sama kertas. Sudah siap ya? Insya Allah sudah, Pak. Oke, baik. Baik, Berisa, untuk selanjutnya begitu ya. Bapak ingin menanyakan gitu ya. Di dalam proses pembelajaran, seorang guru tentu ya harus memiliki basic dasar landasan teori ya agar supaya proses pembelajaran bisa secara efektif dan efisien. Nah, terkait dengan teori belajar ya, barangkali Bu Risa pernah belajar dan pernah mendalami, memahami atau menguasai teori-teori yang kaitannya dengan belajar. Mungkin bisa dijelaskan ya, teori apa saja yang Bu Risa ketahui? Baik, Pak. Untuk teori pembelajaran yang saya ketahui ada 5. Yang pertama adalah teori behavioristik, yaitu teori yang menekankan bahwasannya belajar merupakan melalui proses perubahan tingkah laku yang dialami seseorang karena adanya respon terhadap rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Nah, di sini belajar itu diukur melalui tindakan yang dapat diamati serta adanya penguatan dan juga penguatan positif dan juga hukuman atau konsekuensi logis
yang digunakan untuk membentuk perilaku seorang peserta didik. Kemudian teori yang kedua adalah teori kognitivisme, yaitu teori yang menekankan pada proses eh, pada proses yang menekankan pada proses mental internal seperti berpikir, kemudian mengingat, kemudian memecahkan permasalahan dalam pembelajaran. Nah, dengan teori belajar ini belajar itu merupakan hasil dari pemrosesan informasi dan juga pembentukan pengetahuan yang dialami oleh seorang peserta didik dalam pikirannya. Kemudian yang ketiga adalah teori humanistik. Teori humanistik ini adalah pengembangan pribadi seorang peserta didik dan juga potensi diri dan juga pengalaman emosional yang itu merupakan merupakan bagian dari proses yang penting dalam sebuah pembelajaran. Nah, di sini fokusnya pada menumbuhkan, memotivasi dan juga keinginan peserta didik untuk mengaktualisasikan diri, yaitu berupa mengembangkan potensinya secara maksimal. Kemudian yang keempat adalah teori konstruktivistik, yaitu seorang peserta didik dapat mengaitkan pengetahuan yang baru, dapat mengaitkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah teori belajar sosial. Di sini seorang peserta didik mengamati gitu ya, mengamati dan juga meniru perilaku orang lain, utamanya adalah yang dijadikan model sebagai idolanya, seperti itu, Pak. Ya, oke, baik. Ya. Nah, bisa memberikan satu contoh dari teori yang disampaikan tadi di dalam proses pembelajaran misalnya. Ya. Baik, Tolong adapun diberikan contoh yang contohnya. saya ambil adalah teori yang ini selalu bahkan gitu ya Pak ya, sebagai seorang guru pendidikan agama Islam pasti akan bersinggungan dengan teori sosial, teori belajar sosial. Kenapa? Karena kami sebagai seorang guru apapun itu, utamanya guru pendidikan agama Islam, akan menjadi role model bagi peserta didik terkait dengan sikap dan pembawaan kita sehari-hari. Jadi itu selalu ada dalam setiap proses dari mulai di lingkungan sekolah gitu ya Pak. Karena kami misalkan ingin menghasilkan peserta didik yang memiliki sifat jujur, maka kami sebagai seorang pendidik harus melakukan itu terlebih dahulu. Seperti itu Pak. Oke, baik. Iya, ya. Oke, mantap ya. Berikutnya, seorang pendidik di dalam proses mendidik peserta didik ya agar supaya terjadi proses pembelajaran yang optimal begitu ya. Tentunya dibutuhkan beberapa perangkat ya ataupun juga persiapan. Di antaranya seperti kalau dulu ada namanya RPP begitu ya. Sekarang mungkin ada modul ajar begitu ya. Nah, mungkin Bu Risa bisa coba jelaskan secara garis besar bagaimana RPP itu ataupun modul ajar itu bisa terbangun atau terbentuk begitu ya. Ya, komponen-komponennya apa saja yang harus ada di dalam modul ajar tersebut. Bisa dijelaskan. Baik Pak. Untuk yang pertama adalah komponen yang harus ada dalam modul ajar. Pertama adalah informasi umum terkait dengan nama penulis, kemudian institusi tempat mengajar, kemudian fase atau jenjang atau kelas, kemudian materi yang akan diajarkan, kemudian terkait dengan uh, P5 yang ingin dicapai, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai, kemudian profil pelajar
rahmatan lil alamin yang ingin dicapai, kemudian pengetahuan awal, kemudian juga nanti akan ada metode apa yang digunakan dalam pembelajaran tersebut, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian kriteria dari tujuan pembelajaran, kriteria ketuntasan dari tujuan pembelajaran, kemudian ada tahapan atau langkah-langkah dari pembelajaran tersebut, baik itu pada kegiatan pembuka maupun kegiatan inti dan juga kegiatan penutup. Disertai atau dilengkapi dengan asesmen yang akan digunakan, kemudian juga dilengkapi dengan soal-soal yang diberikan, kemudian juga rubrik penilaian, begitu juga dengan daftar pustaka. Oke, baik. Ya, jadi sudah cukup jelas gitu ya komponen-komponen yang harus lengkap ada di dalam sebuah modul ajar. Nah, ada beberapa istilah yang barangkali juga mungkin perlu Bu Risa pahami begitu ya. Bapak mohon sedikit penjelasan apa yang Ibu ketahui terkait dengan ada di dalam pendalaman dan penguasaan modul itu pertama misalnya ada yang disebut dengan materi ajar esensial ya. Apa itu? Kemudian yang kedua ada advance material ya. Advance material ya. Mungkin bisa dijelaskan sekilas gitu ya. Apa Materi yang Ibu ajar ketahui tentang itu? Materi ajar esensial yang saya pahami adalah materi yang penting untuk disampaikan kepada peserta didik. Adapun yang advance itu lebih tinggi atau yang biasa kami gunakan untuk ketika melakukan lawannya remedial atau astagfirullahaladzim. Jadi untuk lebih mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, Pak. Oh iya iya iya. Oke, jadi di dalamnya mestinya tercakup ya apa itu ya bidangnya misalnya apa kemudian bagaimana dan apa landasan filosofis yang mendasari gitu ya. Mungkin itu hal-hal yang penting juga. Oke baik Bu Risa untuk berikutnya begitu ya. Tentu di dalam proses pembelajaran ini membutuhkan adanya evaluasi ya atau alat ukur asesmen. Nah, biasanya Bu Risa melakukan asesmen apa saja di dalam proses pembelajaran? Biasanya di awal saya akan melakukan tes diagnostik, Pak, terkait dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik, yaitu pengetahuan awal terkait materi dengan yang akan saya ajarkan, baik itu berupa lisan saja ataupun berupa tulisan atau bentuk esai. Kemudian setelah itu baru saya akan setelah proses pembelajaran atau penjelasan materi, saya akan melakukan asesmen formatif, yaitu terkait dengan apa saja yang baru selesai kami pelajari. Setelah pembelajaran dalam satu bab selesai, maka atau satu materi selesai di dalam mungkin 2 atau 3 kali pertemuan, maka saya akan melakukan asesmen sumatif atau sejenis ulangan harian, seperti itu, Pak. Oke, baik ya. Ya, jadi itu memang tidak bisa dihindarkan ya. Seorang guru tentu untuk melihat perkembangan kemajuan proses pembelajaran peserta didik ya harus melihat dari tadi ya ada asesmen ya. Kemudian bagaimana upaya usaha yang bisa dilakukan oleh Bu Risa di dalam membuat semacam asesmen yang berasaskan hot begitu ya. Baik, Pak. Biasanya saya akan mencari referensi dari buku-buku panduan, semisal
sejenis dari baik itu dari internet ataupun buku Pak, yang diutamakan untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait pemahaman peserta didik. Jadi biasanya saya akan menggunakan soal yang membutuhkan pemikiran lebih dalam atau yang berdasarkan pengalaman yang dialami oleh mereka dalam bentuk soal, lebih seringnya dalam bentuk soal esai Pak. Ya, ya, ya. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Luar biasa ya, Bu Risa. Jadi semua hal yang Bapak tanya bisa direspon dengan baik. Nah, Bapak ingin mungkin mencoba untuk melihat dari sisi lain terkait dengan tugas seorang guru, ya. Seorang guru tentu di samping memberikan proses pembelajaran di kelas, tetapi juga dia dituntut untuk mengembangkan dan mengkaji, meneliti proses pembelajarannya tersebut. Ya, apakah apa yang sudah dilakukan itu sudah cukup berhasil atau belum, misalnya gitu ya. Nah, untuk itu tentu di dalam proses pembelajaran ada banyak kesulitan, ada banyak problem. Nah, tentu dalam hal ini seorang guru dituntut untuk meneliti gitu ya, kira-kira problem apa dan bagaimana cara menyelesaikannya. Apa yang disebut dengan apa? PTK gitu ya. Betul ya? Selama apa namanya mengajar, apakah ada problem, masalah, kesulitan yang terus akhirnya Bu Risa angkat ya menjadi sebuah tema persoalan yang harus diselesaikan? Baik Pak, jadi setelah mengajar di tingkat di jenjang SMP ini Pak, pada fase D, utamanya di jenjang kelas 9, seringkali saya mengalami permasalahan atau yang saya alami adalah untuk terkait dengan hasil prestasi belajar peserta didik, yaitu pada materi iman kepada hari akhir, Pak. Kenapa? Karena iman kepada hari akhir itu sesuatu yang belum kita alami sama gitu ya, Pak, belum ada yang mengalaminya, sehingga terkadang seringkali peserta didik kurang mengena dalam proses menghadapi atau menjalani apa yang dia imani dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu, Pak. Ya, 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 ya. Terus bagaimana cara upaya atau mungkin untuk mencari solusi ya agar supaya sulitnya menanamkan keyakinan itu bisa menjadi mudah ya bagi peserta didik untuk bisa menguasai dan memahaminya. Jadi Pak, pada tahun ajaran ini Dengan cara seperti apa? saya akan menggunakan metode marketplace activity, yaitu mereka akan saya berikan tema terkait dengan kehidupan kita setelah hari akhir, kemudian mereka akan mencari sendiri. Jadi saya akan menggunakan itu dan membaginya secara per kelompok, kemudian nanti para peserta didik tersebut akan melakukan aktivitas jual beli informasi. Saya harapkan setelah mereka mendapatkan secara nyata, bukan hanya informasi dari saya, itu bisa menambah keimanan mereka dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu, Pak. Oke, baik ya. Ya, mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Baik, Bu Risa, untuk tahap berikutnya, Bapak ingin Bu Risa mungkin memberikan gambaran ya, cuplikan proses pembelajaran yang Bu Risa terapkan ya terhadap putra-putri didiknya ya. Cukup cuplikannya saja, tidak harus detail ya dari awal sampai akhir gitu. Ya, yang penting ada tergambar hal-hal penting di dalam proses pembelajaran. Mungkin bisa dimulai dari sekarang, silakan. Baik, Bapak, saya akan share screen terkait dengan pada proses pembelajaran etika pergaulan dan komunikasi Islami, saya akan mengangkat tema ini dalam metode PBL atau Problem Based Learning. Saya akan mengajak peserta didik membagi mereka dalam beberapa kelompok, kemudian sebelumnya di pertemuan sebelumnya saya sudah akan mengumumkan apa saja yang harus mereka siapkan.
terkait pencarian informasi, yaitu kebetulan di sekolah kami dilarang untuk membawa handphone. Jadi sebelumnya saya akan menginformasikan pada mereka untuk membawa handphone, kemudian menyiapkan hal-hal apa saja yang harus dibawa terkait dengan perlengkapan yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran di pekan berikutnya. Jadi setelah mengumumkan ini di hari tersebut, saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan pada pertemuan kali ini, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi terkait etika pergaulan dan juga komunikasi pada kasus nyata di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik juga mampu menganalisis solusi dari masalah atau kasus yang mereka angkat. Kemudian diharapkan setelah itu mereka akan menjaga etikanya gitu ya Pak ya. Kemudian di awalnya karena ini merupakan problem based learning, maka saya akan mengangkat satu tema, yaitu tentang seorang guru agama yang dipolisikan karena menghukum siswa tidak sholat di salah satu kota. Kemudian saya akan menanyakan pada mereka apa pendapat mereka terkait dengan permasalahan ini. Setelah saya mendapatkan, kemudian saya melakukan reinformasi atau penguatan informasi atas apa yang mereka kemukakan dari beberapa orang yang saya minta untuk mengajukan atau mereka yang angkat tangan untuk mengajukan pendapat mereka. Kemudian saya akan mengingatkan kembali untuk menulis dalam pembagian kelompok tadi, mereka harus menuliskan nama kelompok dan anggotanya. Setelah itu mencari satu kasus untuk diangkat, gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan handphone yang mereka bawa untuk mencari kasus terbaru utamanya. Kemudian mereka melakukan diskusi dan juga menanggapi dan memecahkan masalah dari yang mereka angkat sesuai dengan pemahaman mereka. Dan kemudian saya akan meminta mereka untuk mencari dalil dari Al-Quran ataupun hadis jika ditemukan dan memberikan batasan waktu. Di sini nantinya saya akan meminta mereka untuk membagi dalam setiap kelompok tersebut akan ada 2 orang yang menjaga distan mereka. Kemudian mohon maaf, saya akan meminta mereka maju ke depan untuk menjelaskan masalah apa yang diangkat, mempresentasikan masalah apa yang diangkat oleh setiap kelompok, kemudian bagaimana solusi yang mereka berikan, dan juga dalil apa yang terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian setelah itu saya akan meminta kelompok lain untuk menanggapi. Kemudian tugas saya sebagai fasilitator adalah ketika ada hal yang kurang pas, maka saya akan meluruskan ataupun saya akan menambahkan dengan hal-hal yang lainnya. Kemudian setelah itu saya akan meminta mereka yang tadinya hanya ditulis secara manual, maka saya akan memberikan tugas lanjutan yang harus dikumpulkan dalam drive gitu ya, dalam bentuk PowerPoint. Seperti itu, Pak. Oke, ya. Ya, di akhir ujung penutupan apa saja yang bisa Ibu sampaikan? Baik, pada akhir atau kegiatan penutup, saya akan melakukan refleksi pada mereka. Selain saya akan melakukan tadi penguatan dari hasil diskusi atau presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi saya akan mengaitkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah itu saya akan melakukan refleksi, saya akan menanyakan bagaimana perasaan mereka selama menjalani pembelajaran di hari ini. Kemudian apa perasaan mereka, bagaimana perasaan mereka dengan mengungkapkan dari awal, yaitu masalah yang diangkat dan juga solusi yang mereka berikan. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Ya, baik Bu Risa. Untuk sesi kedua, Bapak kira cukup ya. Untuk selanjutnya, Bapak mohon Bu Risa mempersiapkan Quran. Ya, mohon Qurannya disiapkan. Baik, Pak, sudah. Sudah? Tolong dibuka surat Furqan, Al-Furqan. Surat ke-25 ya. Surat Al-Furqan.
Sudah ketemu belum? Bentar ya Pak, saya langsung grogi. Surah ke-25. Baik Pak. Ya, oke. Mohon Bu Risa baca mulai dari ayat 56 ya. Nanti sampai di mana Bapak akan menyetop kalau sudah dianggap cukup. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa ma syaa ayyattakhidha ila rabbihi sabila. Illa ma syaa ayyattakhidha ila rabbihi sabila. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa astagfirullah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Wa idza qila Oke, lahum. cukup. Sudah cukup, Bu? Baik, Pak. Sudah cukup ya? Nah, sekarang tolong disiapkan alat tulisnya. Sudah, Pak. Sudah? Ya, tolong ditulis ya. Walladzina la yashhaduna zura. Bisa diulang, Pak? Walladzina la yashhaduna zura. Walladzina Astagfirullah. Walladzina apa, Pak? La yashhaduna zura. Walladzina Zurra. Zurra. Walladzina yashhaduna zurra ya, Pak. Walladzina la yashhaduna zura. Walladzina la yashhaduna zurra. Saya tidak bisa melihat mimi bibirnya Bapak, tapi saya coba ini. Zurra, zurra, zurra. Walladzina Zura. yashhaduna zurra. Zurra. Sudah? Bentar, Pak. Zurra. Walladzina la yashhaduna zurra. Baik, Pak. Zunya panjang ya. Walladzina yashhaduna zura. Wa Zurra. idza marru bil lagwi wa idza marru bil lagwi Bisa. Masuk. wa idza marru bil lagwi Lagwi. Bil. marru kirama. Bilagwi.
Marru kiroma. Dilalui. Maru Kiroma. kiroma ya Pak. Ya, ya, ya. Kiroma. Marru kiroma. Wa idza marru billagwi marru kiroma. Ya, baik. Oke, kalau sudah, coba Bu Risa perlihatkan ke Bapak. Bismillah, saya nggak terlalu paham sih Pak. Biasanya kalau imla kan lihat Walladzina mimik wajah ya Pak. Ah, ini za ya, za bukan Oh, dho. Zu, zuro, zuro. Mohon maaf Pak, saya tidak melihat zurra. mimik bibir Bapak, jadi Ya, ya. Ya, zurra. Ya, oke, oke, berikutnya aja nanti aja diperbaikinya. baik. Ini berikutnya coba lihatkan lagi selanjutnya. Dilihatkan lagi yang tadi tulisannya Oh, dilihatkan. Ya, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ro-nya ada alifnya ya. oh ya Kirama. kiroma. Iya, baik. Oke. Wah, ini tulisannya bagus ini ya. Pernah ikut ini apa? Hot. Lebih Oh, ke ini ini. sih Pak, karena saya dulu sekolahnya di pesantren, Oh, pesantren. Pesantren mana? di Gontor Putri Pak. Oh, di Gontor Putri. Oh, Masya Allah. Berapa tahun di sana? 6,5 ya Pak, di zaman saya masih ada masa transisi 6 bulan. Jadi 6,5 tahun. Oke, iya. Berarti sama-sama alumni nih. Bapak dulu tahun berapa ya? Ah, Masya Allah. Ya, Bapak di sana itu pokoknya keluar 87. 87. Keluarnya 87 selama 4 tahun di sana. Barakallah. Iya. Ya, Masya Allah. Dari Kalimantan banyak itu ya, ada teman-teman yang dari sana juga. Oke, baik Bu Risa, untuk sementara coba di stop record dulu begitu ya.